Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Nurul Iksani, NIM H0511810111 akan mempresentasikan seminar statistik S1 saya dengan judul penerapan regresi bivariat Poisson inverse Gaussian dengan menggunakan algoritma Fisher scoring di bawah bimbingan Ibu Andisa SSI MSI dan Bapak Dr. Nirwan MSI dengan penguji Bapak Andi Kresna Jaya SSI MSI dan Bapak Dr. Andes Rapong MSI. Pada presentasi kali ini terdapat 3 pokok pembahasan. Yang pertama itu pendahuluan, yang kedua itu tinjau pustaka, yang ketiga itu metodologi penelitian. Pendahuluan. Data cacahan adalah data yang menerangkan beberapa peristiwa yang terjadi pada suatu periode masa tertentu. Pembedahan data cacahan tidak bisa menggunakan regresi ordinary least square karena akan melanggar 2 asumsi, sehingga digunakan metode Generalized Linear Model atau GLM. Regresi Poisson merupakan salah satu anggota dari Generalized Linear Model yang bersumber dari distribusi Poisson. Dalam regresi Poisson terdapat asumsi yang harus terpenuhi, yaitu mean dan variance variabel respon harus sama, yang disebut dengan equidispersi. Namun pada kenyataannya sering terjadi pelanggaran asumsi di mana varian lebih kecil dari mean yang disebut dengan underdispersi atau varian lebih besar dari mean yang disebut dengan overdispersi. Kebanyakan data cacahan diketahui memiliki kasus overdispersi. Apabila terjadi kasus overdispersi pada data, maka penerapan regresi Poisson kurang akurat karena pada nilai standar error akan mengakibatkan terjadinya underestimate. Adapun untuk mengatasi masalah tersebut, maka dilakukan pemilihan sejumlah model yang merupakan kombinasi dari distribusi Poisson dengan sejumlah distribusi baik diskrit maupun kontinu. Salah satu mixed Poisson distribution yang kerap digunakan dalam penelitian ini yaitu distribusi Poisson inverse Gaussian. Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang menggunakan metode distribusi Poisson inverse Gaussian, di antaranya itu Zhao, Lord, dan Zhou di tahun 2014 menggunakan model Poisson inverse Gaussian untuk data kecelakaan bermotor, dan Adriana Yoshinta di tahun 2017 juga menggunakan model Poisson inverse Gaussian pada kasus baru HIV di Provinsi Jawa Tengah. Dalam metode Poisson inverse Gaussian terdapat tahap pengestimasian parameter menggunakan metode maximum likelihood estimation yang berfungsi untuk memaksimumkan likelihood. Dalam proses tersebut, tidak semuanya bisa diselesaikan dengan cara analitik. Jika beroleh bentuk implisit dan non-linear, maka dapat diselesaikan dengan menggunakan algoritma. Salah satunya itu algoritma Fisher scoring. Algoritma Fisher scoring merupakan salah satu bentuk perluasan dari algoritma Newton-Raphson. Beberapa penelitian yang menggunakan algoritma Fisher scoring dalam penelitiannya diantaranya itu Swaran dan Hove di tahun 2004, yakni membandingkan keunggulan Newton-Raphson dan algoritma Fisher scoring dalam maximum likelihood estimation, dan selanjutnya itu Purba di tahun 2018 dengan maksimum likelihood estimation berdasarkan algoritma Newton-Raphson, Fisher scoring, dan algoritma ekspektasi maksimasi, dengan kesimpulan bahwa algoritma Fisher scoring lebih baik dibandingkan ketiga algoritma yang digunakan. Salah satu bentuk data cacahan dalam lingkungan kesehatan yakni kasus kematian ibu dan kematian neonatal. Kematian ibu dan kematian neonatal
merupakan dua hal yang saling berhubungan karena status gizi dan kesehatan ibu erat kaitannya dengan kesehatan bayi dalam kandungan. Menurut WHO, 2010, kematian ibu merupakan kematian wanita dalam periode kehamilan, persalinan, dan dalam kurun waktu 42 hari, baik dengan penyebab langsung dan tidak langsung. Menurut UNICEF, 2018, lebih dari setengah kematian bayi terjadi pada masa neonatus. Berdasarkan data Kemenkes 2019, 80% kematian bayi terjadi pada periode 6 hari pertama kehidupan. Berdasarkan urin tersebut, peneliti ingin tertarik untuk meneliti terkait penerapan metode bivariate Bayes-Infant Gaussian pada data yang mengalami polydispersi dengan menggunakan algoritma Fisher scoring. Pada data yang diaplikasikan pada data kasus kematian ibu dan kematian neonatal. Rumusan masalah yang dalam penelitian ini yaitu bagaimana bentuk estimasi parameter model regresi bivariate Bayes-Infant Gaussian dengan menggunakan algoritma Fisher scoring. Yang kedua yaitu bagaimana model regresi bivariate Bayes-Infant Gaussian dengan menggunakan algoritma Fisher scoring pada kasus kematian ibu dan kematian neonatal di Sulawesi Selatan tahun 2019. Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu penafsiran parameter model regresi bivariate Bayes-Infant Gaussian menggunakan metode maksimum likelihood estimation dengan algoritma Fisher scoring. Yang kedua yaitu studi kasus yang digunakan yaitu kasus kematian ibu dan kematian neonatal di Sulawesi Selatan yang saling berkorelasi dan berdistribusi bivariate Bayesian. Tujuan penelitian ini yaitu untuk memperoleh bentuk estimasi parameter model regresi bivariate Bayes-Infant Gaussian dengan menggunakan algoritma Fisher scoring. Yang kedua yaitu memperoleh model regresi bivariate Bayes-Infant Gaussian dengan menggunakan algoritma Fisher scoring pada kasus kematian ibu dan kematian neonatal di Sulawesi Selatan tahun 2019. Selanjutnya itu tinjauan pustaka yang berisikan mengenai materi yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama itu regresi bivariate Bayesian, yang kedua regresi bivariate Bayes-Infant Gaussian, yang ketiga yaitu metode maksimum likelihood estimation, yang ketiga yaitu algoritma Fisher scoring, yang kelima yaitu pengujian hipotesis model regresi bivariate Bayes-Infant Gaussian, yang keenam yaitu pemilihan model terbaik, yang ketujuh yaitu kematian ibu dan kematian neonatal. Metodologi penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data sekunder yang merupakan data kasus kematian ibu dan kematian neonatal di Sulawesi Selatan tahun 2019 yang diperoleh dari website Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan. Variabel penelitian ini yaitu variabel respon terdiri atas dua yaitu jumlah kasus kematian ibu dan kematian neonatal. Variabel prediktornya yaitu persentase pelayanan keempat ibu hamil, persentase persalinan di dalam tenaga kesehatan, persentase penanganan komplikasi kebidanan, persentase penanganan komplikasi neonatal, dan persentase kunjungan neonatal lengkap. Metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan memulai penjemputan data, kemudian melakukan pengujian distribusi bivariate Bayesian terhadap variabel respon, selanjutnya melakukan pengujian korelasi, yang selanjutnya itu melakukan pengujian multikolinearitas dan melakukan pengujian overdispersi. Selanjutnya itu melakukan penafsiran parameter model regresi bivariate Bayes-Infant Gaussian
dengan menggunakan metode Maximum Likelihood Estimation dengan algoritma Fisher Scoring. Selanjutnya itu melakukan pengujian hipotesis parameter model regresi bivariate Poisson inverse Gaussian. Yang keempat yang terakhir yaitu menginterpretasi dan menarik kesimpulan dari model regresi bivariate Poisson inverse Gaussian yang telah diperoleh. Selanjutnya yaitu daftar pustaka yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut. Demikianlah presentasi dari saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.